Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi para murid Kristus yang mau terus belajar setia ikut pimpinan Roh Kudus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga Sukacita Pagi semakin berlimpah-limpah ketika kita menyelesaikan perenungan di pagi hari ini. Saya mengambil dari kitab 2 Samuel 24, ini kisah terakhir di kitab 2 Samuel. Di pasal 24 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Saudara, keputusan Daud pada waktu itu adalah membayar untuk pekerjaan Tuhan. Sebagai raja, sebetulnya Daud berhak meminta tanah, harta, bahkan anggota keluarga dari rakyatnya. Ketentuan sebagai raja ini sudah disampaikan Nabi Samuel sebelum Saul ditetapkan menjadi raja. Sehingga Daud juga seharusnya bisa mendapat hak tersebut. Tetapi kita lihat bahwa selain Arauna yang merendahkan diri, kalau kita lihat di dalam keseluruhan perikop ini, Daud memang memilih membayar harta milik rakyatnya. Dia mau menggantinya, tidak mau mengambil percuma. Sehingga di pihak Arauna, sewaktu tahu tempatnya akan dipakai menjadi mezbah, bukan hanya tanah yang direlakan, bahkan lembu dan kayu tempat pengirikan ikut diberikan. Seperti sebuah penghormatan yang diberikan Arauna kepada rajanya, bahwa ketika tempatnya mau digunakan, dia memberi dirinya. Itulah sebabnya juga di ayat-ayat sebelumnya kita melihat ketika Daud sampai di depan Arauna, dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, sehingga saudara, kitab 2 Samuel pasal 24 ini mencatat kemurahan hati kedua orang, yang saya kira kita perlu menjadikan dua orang ini teladan kita ya. Dari pihak yang satu, kita diajar tidak semena-mena, tidak mentang-mentang ada pekerjaan Tuhan, lalu kita pakai ini demi pekerjaan Tuhan, lalu kita minta ini itu kepada gereja. Dari pihak yang lain, kita diajar supaya tidak menghalangi pekerjaan Tuhan dengan merelakan apa yang diperlukan gereja. Jadi tidak ditahan-tahan, langsung saja berikan apa yang dibutuhkan. Sebab sebetulnya Allah bisa saja memakai orang-orang lain, tetapi dia senang memakai anak-anaknya menjadi bagian rencana dan pekerjaannya. Alkitab berkata di ayat 25 ayat terakhir bahwa atas kerjasama tersebut mezbah berhasil didirikan dan Allah mendengar doa yang dinaikkan, sehingga tulah kepada bangsa Israel pada waktu itu dihentikan. Terus saudara, kita yakin bahwa Allah terlalu kaya untuk meminta sedikit harta benda kita, tetapi keterlibatan kita dalam pekerjaannya membuat kita semakin setia mengikuti pimpinannya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau mau melibatkan kami di dalam pekerjaanmu, di dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan atas penghormatan tersebut, karena kami sebetulnya tidak layak, tetapi Engkau memasukkan kami menjadi bagian dari pekerjaanmu. Tuhan, kami mau memberikan apa yang menjadi keinginanmu. Kami mau turut pada pimpinan Roh Kudus supaya kami memberi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kami inginkan dan kami batas-batasi. Biarlah kami terus belajar merelakan apa yang Tuhan minta, karena semua hidup kami, semua milik kami sebetulnya adalah milik Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, tetap setia pada pimpinan Roh Kudus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.